Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Puspita Yanis, BP 2011000036, kelas 6 SIA, dengan mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, akan menjelaskan materi yaitu struktur, proses, dan mekanisme sebagai tugas akhir ujian semester. Pada materi pengadaan dan penerapan teknologi informasi terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama ada struktur, yang kedua proses, yang ketiga relasional mekanis. Struktur adalah mekanisme yang melibatkan fungsi atau jabatan yang memiliki tanggung jawab seperti eksekutif teknologi informasi dan berbagai komisi teknologi informasi guna untuk membuat suatu keputusan IT. Di dalam struktur dalam tata kelola teknologi informasi mencakup pengaturan organisasi dan komponen-komponen yang terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi di suatu entitas. Struktur ini telah dirancang dengan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendukung tujuan bisnis dan memaksimalkan nilai dari akses teknologi informasi. Menurut Well and Ross, 2004, mekanisme struktur yang paling umum ada dalam pengimplementasian tata kelola teknologi informasi, ada Executive or Senior Management Committee. Yang kedua, Informasi Technology Leadership Committee, comprising IT teknologi dan eksekutif. Yang tiga, Process Team with IT members. Yang keempat, Business or IT Relationship Managers. Kemudian ada IT Council comprising Business and IT Executive. Ada Architecture Committee dan Capital Approval Committee. Di sini terdapat struktur elemen of IT governance framework, di mana pada struktur teratas yaitu ada struktur proses, di bawahnya ada IT governance, kemudian diikuti oleh relational mekanisme. Struktur merupakan hal-hal yang mendasar yang harus dibangun agar dapat menjadi pondasi berjalan tata kelola suatu teknologi informasi. Struktur ini mencakup struktur organisasi IT, pembagian peran dan tanggung jawab, atau role and responsible, kemudian Chief Information Office, CIO, dan Board. Kemudian ada IT Steering Committee dan Strategy Committee. Beberapa elemen umum dalam struktur tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu Komite Tata Kelola Teknologi Informasi. Biasanya yang terdiri atas eksekutif senior dan pemangku kepentingan strategis yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. Yang kedua, kepemimpinan teknologi informasi. Struktur ini yang mencakup peran suatu kepemimpinan tingkat eksekutif seperti Kepala Teknologi Informasi CTO atau Kepala Petugas Informasi CIO. Di sini, mereka memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian keseluruhan teknologi informasi di organisasi. Yang ketiga, tim pengelola teknologi IT. Pada tim ini terdiri dari staf dan profesional IT yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara sistem dan infrastruktur IT. Kebijakan dan prosedur. Pada struktur ini melibatkan pembuatan dan penerapan kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. Model pelaporan yaitu suatu struktur yang dalamnya melibatkan pembuatan sistem pelaporan yang kemungkinan pemantauan dan evaluasi kinerja IT. Arsitektur IT, struktur ini mencakup perencanaan dan pengembangan arsitektur teknologi informasi, di mana di dalamnya itu mencakup infrastruktur, aplikasi, dan integrasi sistem.
Arsitektur IT ini juga mampu memastikan bahwa solusi IT yang dibangun selalu konsisten, selalu efisien, dan mendukung kebutuhan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengendalian dan audit IT. Pada struktur ini, pengendalian dan audit IT melibatkan implementasi kontrol internal untuk mengelola resiko IT, termaksud pengendalian akses, keamanan jaringan, pemantauan aktivitas IT, dan audit secara berkala. Ini memiliki tujuan untuk melindungi informasi yang sensitif, mengelola kepatuhan, dan memastikan. Pada sub yang kedua yaitu proses. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan proses pengambilan dan pengawasan keputusan strategi IT. Proses ini yang memiliki langkah-langkah atau aktivitas yang di dalamnya secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi. Proses yang telah dirancang ini guna untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta standar yang berkaitan. Menurut Well and Ross 2004, mekanisme proses umum atau yang ada dalam tata kelola teknologi informasi ada 4. Yang pertama, tracking of IT project and resources consumers. Yang kedua, ada service level agreements. Yang ketiga, ada formality tracking business value of IT. Yang keempat, ada chargeback arrangements. Pada proses ini lebih menggambarkan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu proyek IT. Di mana proyek IT ini dimulai dari pencetusan IT, penerjemahan proyek bisnis berbasis IT, penentuan prioritas proyek, menyusun anggaran proyek, persetujuan dari anggaran proyek, pengembangan proyek, operasional proyek hingga pada pemeliharaan proyek. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tools yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu model tata kelola teknologi informasi, sehingga proses yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada strategi Information System Planning. Menurut IRGGM 1993, strategi Information System Planning atau SISP memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama menyelaraskan IT dan tujuan bisnis, yang kedua memanfaatkan IT guna keunggulan kompetitif, yang ketiga mengarahkan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya IT, yang keempat mengembangkan kebijakan teknologi dan arsitektur, yang kelima ada COBIT and ITIL. Pada Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT menyediakan 34 proses IT yang sesuai dengan tingkatan organisasi dengan tujuan sebagai pengendali dan pedoman manajemen, termaksud model kematangan atau maturity models dan penilaian atau scorecard. Dibentuk sebuah indikator dengan tujuan utama dan indikator kinerja utama. Tujuan COBIT juga dapat membantu untuk mendukung IT governance dalam suatu organisasi. Service Level Agreements atau SLI yang mendukung kebutuhan proses Service Level Management atau SLM untuk menjalankan peran penting. Fungsi dari SLA adalah mendefinisikan apa tingkatan layanan yang diterima oleh pengguna dan dicapai oleh penyedia layanan. Selanjutnya yaitu Information Economics. Metode ekonomi informasi yang dikembangkan oleh Bensos dan Parker dapat digunakan sebagai penyelaras di mana bisnis dan IT dapat dihasilkan proyek-proyek IT dengan cara yang dapat diprioritaskan dan proyek mana yang dapat dipilih.
Relational Mekanisme relasional yaitu suatu hubungan yang berhubungan antara proses dan struktur untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan tata kelola teknologi informasi. Sebuah organisasi dapat saja memiliki struktur yang tepat atau sudah melakukan perencanaan yang baik. Namun, tanpa mekanisme relasional yang baik, seluruh struktur dan proses yang ada tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Mekanisme lain untuk tata kelola merupakan komunikasi dua arah yang efektif dan partisipasi yang baik hubungannya yang mampu bekerja sama antara bisnis dan departemen IT. Karena sering adanya kekurangan kesadaran bisnis pada bagian IT, yaitu sedikitnya apresiasi IT pada bagian bisnis. Mekanisme relasi juga dapat dicapai melalui partisipasi antara stakeholder, reward, dan insentif bisnis IT collaboration, cross-functional business, IT training, dan rotasi. Struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi. Pada tabel ini, terdapat pembagian ada struktur, proses, dan relational mekanis dari integration strategi. Yang pertama ada taktis, di mana strukturnya itu ID, eksekutif, dan account committees dan constitutes. Di mana prosesnya strategi IT, decision making, strategi IT monitoring. Kemudian di bagian relational mekanis, yaitu terdapat stakeholder participation, business IT partnership, kemudian strategi dialog, learning. Pada bagian kedua, yaitu ada mekanis. Bagian strukturnya ada role and responsibility, ada IT Sterling Commit, ada IT Organization, ada CIO and Board, ada Project Steering Commit, kemudian ada a Business Advisors Board, kemudian ada a Business Task Force. Pada prosesnya ada balance IT scorecard, kemudian ada strategi informasi system planning, kemudian ada COVID and ITIL, kemudian ada service level agreement, kemudian ada information economic. Selain itu juga ada strategi alignment model, business IT model, IT government managed model. Pada bagian relational mekanis ada active participation by prinsip stakeholder, ada collaboration between principal, ada partnership, reward and incentive, ada business IT collection, kemudian ada share understanding of business IT, objective, kemudian ada active conflict, kemudian ada cross fungsi all business IT training, kemudian ada cross fungsi all business IT job rotation. Role and responsibility mendefinisikan yaitu suatu tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak memiliki ambigu, yaitu nilai ganda dari berbagai pihak yang melibatkan. Hal ini merupakan prasyarat penting untuk penggunaan kerangka kerja tata kelola teknologi yang efektif. Hal ini merupakan peran dari direksi dan manajemen eksekutif untuk merumuskan tugas serta tanggung jawab dan memastikan bahwa semuanya jelas dipahami pada seluruh organisasi. Kemudian ada IT Strategy Commit dan IT Steering Commit. Tata kelola teknologi informasi yang harus bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola organisasi adalah direksi serta manajemen eksekutif. Pada IT organisasi struktur, di mana efektivitas tata kelola teknologi informasi dapat ditentukan oleh bagaimana IT diatur dalam sebuah organisasi. Pada pengambilan keputusan IT berada pada organisasi tersebut sehingga semua dari organisasi dapat mengambil manfaat, mengambil keputusan melalui IT.
Pemanfaatan IT juga harus disusun secara jelas dan teratur di dalam organisasi. Balance scorecard yaitu evaluasi dari suatu organisasi tidak harus terbatas pada keuangan tradisional, melainkan evaluasi harus dilengkapi dengan berbagai langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan, internal proses, dan kemampuan untuk berinovasi. Pembangunan IT Development Balance Scorecard dan IT Operational Balance Scorecard didefinisikan sebagai enable untuk strategi balance scorecard dan digunakan untuk enable dari business balance scorecard. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi mengenai TKTI, mengenai tata kelola teknologi informasi pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.